Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di balik rimbunnya hutan yang sunyi, seorang anak yatim piatu terbaring lemah di tanah basah. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, dan matanya menerawang kosong. Hujan mengguyur tanpa ampun, malam menelan cahaya, dan dari balik semak, sepasang mata tajam berkilau menyala. Seekor harimau putih perlahan mendekat. Tak ada yang menyangka, hewan buas itulah yang justru mengubah hidup anak ini. Dari penderitaan, menjadi kekuatan yang menginspirasi seluruh desa. Apa yang sebenarnya terjadi di malam gelap itu? Dan siapa sebenarnya harimau putih itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ilham berdiri di depan gubuk reot warisan kedua orang tuanya yang telah tiada. Usianya baru 11 tahun, tapi matanya menyimpan kesedihan yang jauh lebih tua dari usianya. Pagi itu mendung menggantung di langit, udara lembab menusuk tulang, dan perutnya perih tak tertahankan karena belum makan sejak kemarin. Dengan keranjang rotan usang di tangan kiri dan jaring kecil di kanan, ia memutuskan untuk pergi ke sungai, berharap bisa menangkap ikan agar bisa mengisi perut yang kosong. Di sepanjang jalan setapak yang menuju hutan, Ilham melangkah perlahan. Dedaunan yang basah meneteskan embun ke bahunya. Suara gemerisik ranting kering di bawah sandal tipisnya memecah kesunyian. Meski takut, Ilham tetap berjalan. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Robbi, beri aku sedikit rezeki hari ini. Pepohonan tinggi menjulang menaungi langkahnya. Sinar matahari tertutup awan tebal, menciptakan bayangan kelam di antara semak belukar. Ilham sudah hafal jalur ini. Semasa kecil, ia sering bermain bersama ayahnya di tepi sungai yang jernih. Tapi kali ini berbeda. Ia sendiri. Dan hujan mulai turun, perlahan tapi pasti. Saat mencapai tepi sungai, Ilham langsung membuka jaring dan menunduk mencari bayangan ikan di bawah permukaan air. Namun baru saja ia melempar jaring, hujan turun semakin deras. Ia bergeming. Ia sudah terlalu lapar untuk menyerah. Keranjang masih kosong. Dan tubuhnya mulai menggigil. Sebuah suara dari balik semak membuat jantungnya melonjak. Bukan suara burung atau monyet. Ini berat serat dan pelan. Ilham mundur perlahan. Tiba-tiba kakinya terpeleset di tanah licin, tubuhnya terjatuh ke lumpur, dan wajahnya menghantam akar pohon yang mencuat dari tanah. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya kotor dan basah. Ia mencoba bangkit, namun lututnya nyeri. Dan suara itu kini semakin dekat. Ilham menoleh. Dari balik kabut dan hujan, muncul sosok besar seekor harimau putih. Matanya menyala emas, tubuhnya megah, dan langkahnya sunyi namun menggetarkan bumi. Ilham membeku. Napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar tak kuasa bergerak. Dalam hatinya ia pasrah. Mungkin ini akhir hidupnya. Di tengah hutan, di bawah hujan, di hadapan makhluk buas yang tak akan memberi ampun. Namun yang terjadi kemudian sungguh tak terduga. Harimau putih itu berhenti tepat di hadapannya. Hembusan napasnya hangat dan berat. Ia tidak mengaum, tidak menggeram, tidak menerkam. Ia hanya menatap Ilham dalam-dalam, seolah mengukur isi hatinya. Lalu, harimau itu berbalik perlahan, dan mulai melangkah pelan ke arah semak belukar. Ia berhenti, menoleh kembali ke Ilham, lalu melangkah lagi. Ilham, yang sekujur tubuhnya masih gemetar, tak tahu apakah ini akal sehat atau hanya halusinasi anak lapar. Tapi ia bangkit, menggenggam keranjang kecilnya erat-erat. Dan dengan langkah ragu, ia mengikuti makhluk buas itu, masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Angin malam menyusup lewat celah pepohonan yang menjulang, menambah dingin pada tubuh Ilham yang sudah kuyup sejak hujan turun. Suara gemuruh petir menggelegar dari kejauhan, seolah memperingatkan bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Di depan sana, harimau putih itu terus melangkah perlahan,
Tubuh besarnya menyusuri jalur sempit di antara semak dan akar pohon yang mencuat dari tanah. Namun langkahnya tak pernah menjauh terlalu jauh dari Ilham, seolah memastikan bahwa bocah itu masih mengikutinya. Setiap detik terasa panjang bagi Ilham. Tubuhnya lemah, kakinya gemetar, dan darah di pelipisnya telah bercampur dengan air hujan yang dingin. Ia tak tahu apa yang mendorongnya untuk tetap mengikuti makhluk buas itu. Rasa takut telah berganti menjadi rasa ingin tahu. Atau mungkin, sebuah harapan. Harapan bahwa di balik langkah harimau putih ini, ada sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya malam ini. Mereka terus berjalan menembus lebatnya hutan. Ranting basah menjuntai, menampar wajah dan tangan Ilham. Nyala kilat sesekali menerangi jalur yang mereka lalui, memperlihatkan akar-akar besar dan lumpur yang menyulitkan setiap langkah. Tapi harimau itu seakan tahu jalan. Ia melangkah tanpa ragu, dan setiap kali Ilham tersandung atau terhuyung, hewan besar itu akan berhenti sejenak, menoleh, lalu melanjutkan langkahnya saat Ilham bisa kembali berdiri. Sekitar 20 menit berjalan, harimau putih itu akhirnya berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut dan tanaman rambat. Di balik batu itu, terdapat celah sempit yang nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Dengan gerakan anggun dan tenang, harimau itu memasuki celah tersebut. Tubuh besarnya menghilang dalam gelap. Ilham berdiri di luar, menatap celah itu dengan ragu. Hujan masih deras, tubuhnya menggigil, dan giginya gemertak. Tak ada tempat lain untuk berlindung. Ia tahu, jika tetap di luar, malam ini bisa menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Maka dengan napas berat, ia mendorong tubuhnya masuk ke dalam celah batu itu. Gua di balik batu itu ternyata lebih luas dari yang ia bayangkan. Dindingnya lembab tapi kokoh. Lantainya tak sepenuhnya becek. Ada tempat kering di sudut gua, dan disitulah harimau putih itu telah berbaring. Matanya menatap Ilham dalam gelap. Tak ada geraman. Tak ada gerakan menyerang. Hanya tatapan dan keheningan. Ilham menyandarkan tubuhnya di dinding gua. Napasnya masih tersengal, bajunya menempel di kulit karena basah. Ia menggigil hebat, tapi sedikit demi sedikit, hawa hangat gua mulai menyusup ke pori-porinya. Ia menunduk, menatap kakinya yang kotor penuh lumpur, lalu menatap ke arah harimau itu. Mereka hanya berjarak beberapa meter. Dan dalam keheningan malam itu, seolah tanpa kata, Ilham mengucap lirih, "Terima kasih." Harimau itu menutup matanya perlahan. Ia tetap diam, tetap waspada, tapi tak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasa terganggu dengan keberadaan bocah manusia itu. Ilham memeluk lututnya. Pikirannya melayang pada ayah dan ibunya. Pada suara tawa ibunya saat menyisir rambutnya. Pada tangan ayahnya yang kuat tapi hangat saat membantunya belajar menulis. Semua itu kini tinggal kenangan. Ia menatap dinding gua yang gelap dan basah, lalu menatap kembali makhluk besar di seberangnya. Harimau itu, entah kenapa, mengingatkannya pada ayahnya. Sosok besar, diam, dan penuh wibawa. Waktu berlalu pelan. Hujan masih turun, tapi tak sekeras sebelumnya. Suara titik air jatuh dari langit-langit gua menciptakan irama pelan yang menenangkan. Tubuh Ilham mulai mengendur. Rasa takut berubah menjadi rasa nyaman yang asing. Dalam keadaan separuh sadar, matanya perlahan tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian kedua orang tuanya, ia tidur dengan rasa aman. Pagi menjelang. Sinar matahari yang masih lemah menerobos celah di mulut gua, menciptakan cahaya keemasan yang menyentuh wajah Ilham. Ia terbangun perlahan, kelopak matanya masih berat. Ia mengedarkan pandangannya. Gua itu masih di sana. Harimau itu juga masih di tempatnya duduk tegak, seperti penjaga yang tak tidur semalaman. Ilham mengusap matanya, mencoba duduk. Tubuhnya masih lelah tapi jauh lebih baik daripada semalam. Ia tersenyum kecil. Rasa hangat itu masih ada. Rasa seperti tidak sendiri. Harimau itu menatapnya. Mata emasnya tajam tapi tenang. Lalu perlahan, hewan besar itu berdiri dan berjalan menuju mulut gua. Ilham buru-buru berdiri,
meraih keranjangnya yang sempat jatuh semalam, dan mengikuti langkah harimau itu keluar. Di luar, dunia tampak berbeda. Kabut tipis menyelimuti hutan. Dedaunan berkilau disiram sisa hujan malam. Aroma tanah basah memenuhi udara. Suara burung mulai terdengar. Dan sinar matahari membentuk pola-pola indah di tanah yang dilalui. Harimau putih itu berjalan tanpa terburu-buru. Ilham mengikutinya dari belakang. Kali ini tidak ada rasa takut, hanya rasa penasaran dan sedikit harapan. Mereka menyusuri jalan setapak yang bahkan tidak Ilham kenali. Jalur ini seolah tersembunyi dari manusia. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke jantung hutan. Ilham memperhatikan gerak-gerik harimau itu. Langkahnya anggun, penuh kehati-hatian. Ia tak tampak seperti hewan liar biasa. Ia seperti penjaga. Sekitar 1 jam mereka berjalan, dan tiba-tiba, harimau itu berhenti. Di depan mereka terbentang sebuah sungai jernih dengan air mengalir tenang. Ilham segera berjongkok, mencelupkan wajah dan tangannya. Airnya dingin dan menyegarkan. Luka di pelipisnya perih saat terkena air, tapi ia tak peduli. Ia merasa hidup kembali. Di seberang sungai, Ilham melihat sesuatu yang familiar, bekas jejak kaki manusia, dan tanah padat seperti jalan setapak jalan yang menuju desa. Ia menatap harimau itu. Makhluk besar itu berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang dalam. Tak ada kata, hanya keheningan dan pemahaman yang tak terucap. Ilham menggenggam keranjangnya. Ia tahu, jika ia melangkah ke jalan itu, maka kisahnya bersama harimau ini akan berakhir. Tapi hatinya berat. Ia belum ingin pergi. Belum ingin meninggalkan sosok yang telah menyelamatkannya. Tapi harimau itu tak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap, dan menunggu. Ilham pun paham. Inilah saatnya. Ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Lalu berhenti. Ia menoleh ke belakang. Harimau putih itu masih di sana. Berdiri di tepi sungai, diam seperti patung. Mata mereka bertemu. Dan untuk terakhir kalinya, Ilham tersenyum, lalu membisikkan dengan lirih, "Terima kasih untuk semuanya." Lalu ia berbalik, dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa. Di baliknya, suara daun bergesekan pelan, dan saat ia menoleh lagi, harimau itu telah tiada. Langkah kaki Ilham perlahan menyusuri jalan setapak yang mulai dikenalnya. Jalan ini dulu sering ia lalui bersama ibunya saat mereka pergi ke ladang atau pasar kecil di ujung desa. Namun kali ini, langkahnya terasa berat. Setiap hentakan sendalnya di tanah basah seakan membangunkan kenangan yang telah lama terkubur. Ia baru saja meninggalkan sosok yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian hidupnya. Seekor harimau putih, makhluk yang selama ini hanya dikenal sebagai pemangsa, tapi justru menjadi pelindung. Di tengah kehancuran dan kesepian, harimau itu hadir bukan untuk mengakhiri hidupnya, tapi menghidupkan kembali harapan yang telah padam. Udara pagi terasa asing meskipun begitu akrab. Burung-burung berkicau seperti biasa, dedaunan berkilau tersiram embun, namun ada kekosongan dalam dada Ilham. Ia meraba pelipisnya yang masih terasa perih, lalu meremas keranjang rotan yang setengah basah. Isi keranjang itu kosong. Namun hatinya kini tidak. Perlahan-lahan, bayangan atap rumah mulai terlihat di kejauhan. Desa itu masih berdiri. Tak banyak berubah. Dinding-dinding kayu, pagar bambu yang miring, dan tiang-tiang listrik tua yang bergoyang ditiup angin. Suara orang berbincang samar-samar terdengar. Ayam berkokok. Dan ada asap tipis mengepul dari tungku dapur. Langkah Ilham makin pelan saat ia memasuki batas desa. Pandangan orang-orang mulai tertuju padanya. Satu persatu kepala menoleh, mata membelalak, mulut ternganga. Seolah melihat hantu, atau seseorang yang telah lama dikira hilang. Astagfirullah, itu Ilham. Suara seorang pria tua pecah di antara keheningan pagi. Seorang ibu-ibu menjatuhkan ember cucinya. Beberapa anak kecil berhenti bermain dan berdiri mematung. Seorang lelaki tua bergegas mendekat,
menggenggam bahu Ilham dengan tangan yang gemetar. Kami pikir kau sudah tak akan kembali. Nak, kami mencari, tapi jejakmu hilang hutan itu. Sangat dalam kau baik-baik saja. Ilham mengangguk pelan. Ia berusaha tersenyum, tapi wajahnya tetap menyimpan kelelahan luar biasa. Tubuhnya kotor, bajunya sobek di beberapa bagian, rambutnya kusut, dan matanya merah menahan kantuk. Namun ia hidup. Dan itu saja sudah cukup mengejutkan seluruh desa. Ayo ikut ke rumah kami dulu. Istirahatlah, nak, kata seorang ibu tua dengan suara gemetar, memeluk Ilham dengan kasih yang seperti datang dari seorang nenek yang lama kehilangan cucunya. Di dalam rumah berdinding kayu itu, Ilham dibersihkan. Tubuhnya diusap dengan kain hangat, bajunya diganti dengan baju bekas anak dari keluarga itu. Ia diberi semangkuk bubur hangat, dan sebotol air jahe manis yang mengepul. Ia duduk diam di atas tikar pandan, menatap keluar jendela, ke arah hutan yang tampak jauh tapi terasa begitu dekat di hatinya. Warga desa mulai berdatangan, berbisik-bisik di luar rumah, ingin tahu apa yang terjadi pada bocah yang kembali dari kematian. Mereka tak berani langsung masuk. Rasa penasaran bercampur ketakutan menyelimuti wajah mereka. Ilham akhirnya bicara. Perlahan. Suaranya lemah, tapi jujur. Aku tersesat di hutan, hujan turun sangat deras, aku jatuh, terluka, dan ada seekor harimau putih yang membantuku. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani menyela. Aku pikir, aku akan mati. Tapi dia hanya menatapku, lalu berjalan. Dan aku mengikutinya sampai ke sebuah gua. Dia tidak menyakitiku. Dia melindungiku. Semalaman, dia hanya duduk, menjaga aku tidur. Beberapa warga saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang menatap kosong ke dinding. Lalu seorang lelaki tua, kepala dusun yang selama ini dihormati, maju ke depan. Ia duduk di samping Ilham. Wajahnya serius namun tidak keras. Kau bilang harimau putih. Ham. Ilham mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan dia membiarkanmu hidup. Bukan hanya membiarkan, dia menyelamatkan, dia menunjukkan jalan pulang. Kepala dusun menarik napas panjang. Lalu ia mulai bercerita, perlahan, seperti seseorang yang membuka rahasia lama yang tak banyak orang tahu. Dulu, waktu aku masih muda, aku juga pernah mendengar kisah seperti ini. Tentang harimau putih, yang bukan sembarang harimau. Katanya dia adalah penjaga hutan. Roh pelindung. Dia tidak muncul pada sembarang orang. Hanya pada mereka yang hatinya bersih, yang hidupnya belum selesai meski semua terlihat putus asa. Suasana ruangan berubah. Dari penuh rasa ingin tahu, kini menjadi sunyi yang penuh hormat. Tak ada yang berani menyepelekan cerita itu. Tak ada yang berani menertawakan atau menganggap Ilham berhalusinasi. Karena semua tahu, tak mungkin seorang anak kecil bisa kembali sendiri dari kedalaman hutan, dengan luka dan kehujanan, tanpa bantuan dari sesuatu yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, cerita tentang Ilham dan harimau putih menyebar dari mulut ke mulut. Dari dapur ke ladang. Dari warung ke masjid. Orang-orang mulai menyebut Ilham dengan rasa hormat yang baru. Bukan hanya sebagai anak yatim piatu yang malang, tapi anak yang diselamatkan oleh penjaga hutan. Ilham sendiri tetap diam. Ia tak pernah membual atau menambah cerita. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali orang bertanya. Dan setiap malam, saat bulan mulai naik, ia menatap ke arah hutan, dan hatinya kembali hangat. Dalam diam, ia tahu harimau putih itu masih ada. Entah di mana. Entah apakah ia akan muncul lagi. Tapi bagi Ilham, itu bukan sekadar hewan. Itu adalah sahabat. Satu-satunya makhluk yang muncul di saat tak ada seorang pun lagi yang peduli. Satu-satunya makhluk yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Dan sejak saat itu, Ilham pun berubah. Ia mulai membantu warga desa dengan tulus. Ia rajin ke masjid. Ia tak lagi murung seperti dulu. Banyak anak-anak kecil mulai mendekatinya.
mendengarkan kisahnya, dan belajar darinya. Bukan karena ia pamer, tapi karena ia benar-benar membawa ketenangan. Dan diam-diam, tanpa ada yang tahu, setiap malam, sebelum tidur Ilham menuliskan sebuah doa sederhana di atas tanah dengan jari telunjuknya. Ya Allah, jagalah dia, seperti dia telah menjagaku. Malam itu, udara di desa lebih dingin dari biasanya. Bintang-bintang tersembunyi di balik awan, dan angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pisang di belakang rumah. Ilham duduk sendirian di pelataran rumah kayu yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Tubuhnya dibalut sarung tebal, namun rasa dingin yang ia rasakan bukan hanya datang dari udara, melainkan dari kerinduan yang tak bisa ia jelaskan. Sejak hari itu, desa mulai menatapnya berbeda. Bukan lagi anak kecil yang yatim dan lemah, tapi bocah yang konon telah melihat roh penjaga hutan. Ada yang percaya, ada yang hanya diam. Namun semua sepakat Ilham adalah anak istimewa. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya, ada satu kekosongan yang belum tergantikan. Malam itu, ia menatap hutan dari kejauhan. Gelap, hening, namun terasa hidup. Seolah hutan itu sedang bernapas. Seolah memanggilnya kembali. Pelan-pelan, ia berdiri, melangkah ke pinggir jalan, menyusuri jalur kecil yang dulu ia lewati ketika tersesat. Tanahnya kini tak basah, tapi dingin. Rumput liar bergoyang lembut, dan suara jangkrik mulai terdengar. Ia tidak masuk jauh, hanya berdiri di batas antara desa dan hutan, memandangi pepohonan besar yang siluetnya menari tertiup angin. Di hatinya, muncul tanya yang tak bisa ia pendam lagi. Apakah kau masih di sana? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Dan entah dari mana, suara ranting patah terdengar dari dalam hutan. Cepat, singkat, cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tak ada ketakutan, hanya harapan. Esok paginya, desa kembali seperti biasa. Ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara azan subuh menggema dari masjid tua di ujung jalan. Ilham sudah bangun lebih dulu. Ia membantu membersihkan lantai, mengambil air dari sumur, dan menyapa warga yang melintas. Ham, nanti sore bantu ke ladang ya, kita panen singkong, kata Pak Darmin, tetangga yang dulu ikut mencari Ilham saat menghilang. Iya Pak, jawab Ilham sambil tersenyum. Namun senyum itu hanya di bibir. Dalam hatinya, hutan terus memanggil. Bukan seperti suara, bukan juga mimpi, tapi dorongan halus, seperti janji yang belum selesai ditepati. Di ladang, saat matahari meninggi, Ilham bekerja seperti biasa. Tangannya kuat mencabut batang singkong, matanya awas memilih yang sudah tua. Para bapak memujinya. Anak ini sekarang kuat. Ya, lebih dewasa dari anak seusianya, bisik mereka. Saat istirahat, Ilham duduk di bawah pohon jati bersama beberapa anak lain. Mereka membawa bekal nasi dan telur. Ada juga yang hanya singkong rebus. Ilham tak bicara banyak. Ia hanya menatap ke arah hutan dari kejauhan. Dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu sekilas saja. Seperti bayangan putih melintas di antara semak. Kau lihat itu? Tanya Ilham pada teman di sebelahnya. Lihat apa? Jawab si teman sambil mengunyah pelan. Ah, tidak mungkin hanya daun. Tapi dalam hatinya, Ilham tahu itu bukan bayangan biasa. Dan malam harinya, ia memutuskan untuk mengikuti panggilan itu. Sekitar pukul 8 malam, setelah makan dan membantu membersihkan dapur, Ilham pamit keluar untuk mengambil kayu bakar dari gudang belakang. Tapi alih-alih masuk ke gudang, ia berbelok ke jalan kecil yang menuju hutan. Langkahnya cepat dan pasti, seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya. Udara di dalam hutan sangat berbeda. Dinginnya menusuk, namun Ilham tidak merasa gentar. Pepohonan berdiri seperti penjaga sunyi, dan dedaunan yang terinjak mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Ia mengikuti jalur yang samar, tapi entah bagaimana, ia tahu kemana harus pergi. Dan benar saja,
Di balik pohon besar yang berlumut, ia melihatnya. Harimau putih itu berdiri tegak, tenang. Matanya yang emas berkilau diterpa cahaya bulan. Tak bergerak, hanya menatap. Dan Ilham tanpa ragu melangkah maju. "Kau kembali," bisiknya dengan napas tercekat. Harimau itu mendekat, perlahan, tidak terburu-buru, tidak agresif, hanya tenang, seolah waktu tidak berjalan. Dan saat ia berdiri hanya 1 meter dari Ilham, ia duduk dan menunduk. Ilham mendekat, lututnya lemas. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak rasa yang memenuhi dadanya. Ia menyentuh kepala harimau itu, dan makhluk besar itu membiarkannya. Bulunya lembut, hangat, dan di momen itu Ilham menangis. Bukan tangisan sedih, tapi campuran antara syukur, rindu, dan perasaan bahwa dirinya akhirnya kembali lengkap. Aku ingin tinggal bersamamu lagi, tapi aku juga harus tetap di desa. Aku ingin keduanya," katanya dalam suara pecah. Harimau itu tidak menjawab. Tapi saat ia berdiri dan mulai berjalan ke arah lain, ia menoleh, dan matanya berkata satu hal, "Ikutlah." Ilham mengikutinya lagi. Kali ini tanpa ragu. Mereka berjalan, menyusuri jalur yang baru. Dan di ujung jalur itu, terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat Ilham sebelumnya. Sebuah tempat terbuka di tengah hutan, dengan batu-batu besar membentuk lingkaran, dan cahaya bulan menyinari tepat di tengahnya. Di sana, ada jejak kaki harimau. Banyak. Seolah tempat itu adalah tempat berkumpul para penjaga. Harimau putih duduk di tengah lingkaran. Ilham berdiri di pinggir, memandangi sekeliling. Hutan terasa berbeda di tempat ini. Lebih tenang, lebih hidup. Seolah alam sedang menyaksikan. Dan dari semak belakang, muncullah satu lagi, harimau putih lain, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Ilham terpaku. Di hadapannya kini berdiri 3 harimau putih, dengan sikap agung, diam, dan penuh wibawa. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya mengelilinginya. Dan di tengah lingkaran itu, harimau yang pertama kali menolongnya mendekat menyentuhkan kepala ke dada Ilham seolah berkata, "Kau bagian dari kami sekarang." Ilham tidak mengerti semuanya. Tapi ia tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam semakin larut. Namun di tengah lingkaran batu besar yang diterangi cahaya bulan itu, waktu seolah tak bergerak. Ilham berdiri kaku di antara 3 harimau putih yang kini duduk mengelilinginya dalam diam. Tubuhnya masih kecil dan kurus, tapi keberaniannya tidak goyah. Wajahnya menatap harimau-harimau itu dengan penuh rasa ingin tahu, dan sedikit takjub, seolah ia telah diundang ke dunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Suara hutan di sekeliling mereka perlahan memudar. Jangkrik berhenti berbunyi. Angin malam berhenti menyentuh dedaunan. Ilham menyadari bahwa tempat ini berbeda. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Tempat ini seperti ruang suci, dijaga oleh sesuatu yang lebih dari sekadar hewan buas. Dan disinilah, untuk pertama kalinya, ia melihat keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri. Harimau putih yang pertama kali menolongnya berdiri. Tubuh besarnya bergerak pelan ke tengah lingkaran. Ia mendongak ke langit seolah memanggil sesuatu. Dan saat bulan tepat berada di atas kepala mereka, dari tubuh harimau itu muncul sembura cahaya lembut yang perlahan berubah. Bukan menjadi manusia, tapi menjadi sosok bayangan berwujud roh yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ilham mundur setengah langkah. Bukan karena takut, tapi karena terkesima. Cahaya itu tidak menyilaukan. Justru hangat, tenang. Seperti pelukan ibunya yang sudah lama tak ia rasakan. Dari dalam cahaya itu, suara lembut terdengar. Bukan dari mulut, bukan dari langit, tapi langsung ke dalam hati Ilham. Ilham, anak yang disisakan dunia untuk melihat kebenaran yang disembunyikan manusia. Kau telah dipilih bukan karena kuat, tapi karena tulus, bukan karena besar, tapi karena sabar. Ilham menggigit bibirnya. Tangannya gemetar.
Dada kecilnya naik turun cepat. Tempat ini adalah rahasia hutan, dijaga oleh para pelindung yang tak terlihat. Kami muncul bukan untuk ditakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kau, wahai anak yatim, telah mengetuk pintu kami dengan luka dan kejujuran, dan karenanya, kau telah diterima. Ilham menatap ke arah 3 harimau lainnya. Mereka masih diam, tapi mata mereka menyala lembut. Tak ada amarah, tak ada kebencian, hanya rasa hormat. Dan dari pandangan itu, Ilham tahu mereka bukan makhluk biasa. Mereka bukan sekadar harimau. Mereka adalah penjaga yang diwariskan dari generasi ke generasi, untuk melindungi hutan, dan sesekali menyelamatkan jiwa yang layak. Suara dari cahaya kembali terdengar. Jangan ceritakan tempat ini pada siapapun. Bukan karena kami takut, tapi karena manusia belum siap. Tugasmu bukan menyebar cerita, tapi menjaga, memelihara, dan mengingat. Ilham menunduk. Aku mengerti, aku akan menjaga rahasia ini selamanya. Cahaya itu mulai meredup. Tubuh harimau kembali ke bentuk semula. Ia menatap Ilham, lalu mengangguk perlahan. Dan seketika, suasana hutan kembali seperti semula. Angin bertiup, jangkrik berbunyi, dan langit malam terasa dingin lagi. Beberapa menit kemudian, Ilham dan harimau putih kembali berjalan meninggalkan lingkaran batu itu. Mereka tidak bicara. Tidak perlu. Keduanya telah saling memahami. Di antara pepohonan tinggi dan akar menjulur, mereka melangkah menuju batas hutan. Saat mereka sampai di dekat semak lebat yang menjadi batas dengan ladang, harimau itu berhenti. Ia menoleh ke Ilham. Lalu dengan lembut, ia menyentuhkan kepalanya ke bahu anak itu. Ilham menahan air mata. Rasa kehilangan muncul lagi. Tapi kali ini berbeda, kali ini. Ia tahu bahwa kehilangan bukan berarti perpisahan. Hanya perubahan bentuk pertemuan. Aku akan kembali suatu saat, bisik Ilham. Harimau itu mengangguk, lalu menghilang perlahan ke balik kabut malam. Hari-hari berikutnya di desa berjalan damai. Ilham kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia membantu di ladang, ikut mengaji di musola, dan bermain dengan anak-anak lain. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa, anak ini bukan anak biasa. Ia tak pernah bicara soal malam itu. Ia tak pernah menyebutkan tentang 3 harimau atau cahaya bulan. Tapi setiap kali hutan disebut, Ilham hanya tersenyum. Dan setiap kali ia lewat di jalan menuju ladang, ia selalu menunduk pelan seolah memberi salam pada sesuatu yang tak terlihat. Suatu sore, kepala dusun menghampirinya saat Ilham sedang memetik daun singkong. Ham, kau tahu sejak kau kembali, hutan jadi lebih tenang. Tenang gimana, Pak? Tanya Ilham sambil tetap bekerja. Nggak ada lagi babi hutan yang merusak ladang. Nggak ada suara aneh dari dalam hutan malam-malam. Ayam-ayam juga nggak hilang lagi, seperti dulu-dulu. Ilham hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu penjaga-penjaga itu masih ada. Dan mereka sedang bekerja dalam diam. Malam harinya, Ilham duduk di beranda. Bulan purnama kembali bersinar. Ia menggenggam buku catatan kecil yang diberikan oleh guru ngajinya. Halaman pertamanya kini terisi tulisan tangannya sendiri, dengan huruf masih belum sempurna. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain kehendak MU. Tapi kini, aku punya hutan. Dan hutan memberiku sahabat. Aku tidak akan pernah melupakan mereka. Jangan biarkan mereka dilukai oleh manusia yang tamak. Jika boleh, jadikan aku bagian dari mereka. Dan di ujung kalimat itu, ia menulis satu nama yang hanya ia dan para penjaga hutan tahu. Penjaga Putih. Ia menutup buku itu, lalu menatap ke langit. Di kejauhan, ia melihat seberkas cahaya samar dari hutan. Bukan api, bukan lampu. Tapi seperti sinyal kecil bahwa mereka masih di sana, mengawasi. Ilham tidak takut lagi pada malam. Karena di balik gelapnya hutan, ia tahu
ada cahaya yang menjaga dunia dalam diam. Mentari pagi menyelinap perlahan di sela-sela daun jati dan pisang yang tumbuh liar di sekitar desa. Suara ayam bersahutan, dan bau tanah basah masih tercium dari ladang yang disiram embun semalaman. Desa itu, meski kecil, kini terasa lebih hidup. Seolah sejak kembalinya Ilham, ada sesuatu yang kembali berdenyut. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ilham pagi itu bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena terbangun dari mimpi buruk, tapi karena suara yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Sebuah suara tenang, dalam, seolah berasal dari alam. Ia merapikan tempat tidurnya, membasuh wajahnya di kendi tanah, lalu duduk di lantai kayu menghadap ke arah hutan. Matanya memandang jauh melewati batas semak belukar. Di sanalah, jauh di balik kabut pagi yang tipis, ada tempat yang tak bisa ia lupakan. Tempat yang hanya ia dan para penjaga putih yang tahu keberadaannya. Tempat di mana batu-batu tua berdiri melingkar, dan bulan pernah menyinari dirinya di tengah lingkaran sepi. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Dada Ilham terasa sesak sejak ia terbangun. Seolah alam ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sekitar pukul 8 pagi, kepala dusun datang mengetuk pintu rumah yang ditumpangi Ilham. Wajahnya tampak cemas. "Ham, ikut aku sebentar ya. Ada yang ingin kulihat di lereng utara." "Ada apa, Pak?" tanya Ilham sambil mengambil topi rotan yang biasa ia pakai ke ladang. "Kemarin malam ada suara aneh dari sana. Suara seperti auman. Warga takut. Padahal daerah itu biasanya sunyi." Ilham langsung terpaku. Pikirannya langsung tertuju pada para penjaga. Pada harimau putih. Hatinya mulai tak tenang. "Baik Pak, saya ikut." Mereka berjalan melewati jalan sempit di belakang masjid. Jalur itu mengarah ke perbukitan kecil di utara desa, tempat pohon-pohon tua tumbuh lebih rapat dan akar-akar mereka mencuat dari tanah seperti ular tidur. Di tengah perjalanan, mereka bertemu beberapa warga lain yang ikut penasaran. Namun Ilham berjalan paling depan. Langkahnya cepat dan mantap. Ia seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara dari dalam tanah. Dari angin. Dari dedaunan yang berbisik dalam diam. Saat mereka tiba di lereng utara, pemandangan yang mereka lihat membuat semua orang membeku. Sebatang pohon besar, pohon jambu alas berusia ratusan tahun yang dikenal warga sebagai pohon nenek, roboh ke tanah. Akarnya terangkat, batangnya patah, dan dahan-dahannya patah berserakan. Tanah di sekitarnya berlubang, seperti pernah diinjak-injak oleh sesuatu yang besar dan berat. Dan yang membuat semua orang menggigil, di batang pohon yang tumbang itu, terdapat bekas cakaran panjang lebih besar dari tangan manusia, lebih lebar dari cakar harimau biasa. Beberapa warga langsung berbisik. "Ini pasti ulah hewan besar, bukan hewan biasa." Ilham berjalan mendekat. Ia menyentuh bekas cakaran itu. Dan saat tangannya menyentuh kayu yang retak, ia mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara lirih. Dalam. Seperti doa. "Kami diserang, satu di antara kami terluka. Kau harus kembali sebelum malam turun." Ilham menarik tangannya. Napasnya tercekat. Matanya membelalak. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia menatap ke arah utara, lebih dalam ke hutan. Sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengganggu keseimbangan. "Pak, saya harus ke hutan. Saya harus pergi sekarang." "Apa maksudmu? Ini berbahaya." "Ham. Saya tahu. Tapi saya harus pergi." Ilham berlari meninggalkan warga yang masih terpaku. Langkahnya cepat, tanpa ragu. Melewati semak berduri, menyusuri jalur kabut, menuju pusat hutan. Wajahnya penuh tekad. Ia tidak bisa membiarkan penjaga-penjaga itu terluka. Tidak setelah semua yang mereka lakukan untuknya. Setelah 1 jam berlari tanpa henti, Ilham sampai di tempat yang ia kenal, lingkaran batu. Namun kali ini, tempat itu kosong. Tak ada cahaya bulan,
Tak ada bayangan harimau putih. Hanya daun-daun berguguran dan bekas pijakan besar yang berserakan di tanah. Ia berjalan memutar. Matanya menyapu setiap sudut. Lalu ia menemukan bercak darah. Kecil, tapi nyata. Merah tua. Dan tak jauh dari sana, bulu putih. Tidak. Ia mengikuti jejak itu. Menuruni lembah, menyeberangi sungai kecil, masuk ke semak belukar yang lebih gelap dari sebelumnya. Hingga akhirnya, di balik batang kayu tumbang, ia melihat sosok besar yang berbaring lemah. Harimau putih itu. Penjaga pertama yang menolongnya. Tubuhnya penuh luka. Satu kakinya berdarah hebat. Matanya setengah terbuka. Napasnya berat. "Aku di sini," bisik Ilham, berlutut di sebelahnya. Ia menyentuh kepala harimau itu. Tubuhnya masih hangat, tapi melemah. Ilham menangis. Air matanya jatuh membasahi bulu harimau. Namun hewan besar itu tetap diam. Hanya napasnya yang membuktikan bahwa ia masih hidup. Dan di saat itulah, dua harimau putih lain muncul dari balik pepohonan. Mereka mendekat pelan. Salah satunya menatap Ilham, lalu menjilat luka saudaranya. Yang lain berdiri mengelilingi mereka, menjaga dari ancaman yang tak terlihat. Ilham menggenggam tanah. "Siapa yang menyerang kalian? Kenapa?" Sebuah suara muncul. Kali ini dari dalam pikirannya lagi. Manusia yang tamak, pemburu yang tak menghormati. Mereka datang membawa senapan, mengincar kami. Karena kulit kami, karena legenda. Ilham mengatupkan rahangnya. Matanya berapi. Ia tahu, cerita tentang harimau putih telah sampai ke telinga orang luar. Mungkin bukan dari mulutnya, tapi dari bisik-bisik desa. Dan sekarang, roh penjaga itu dalam bahaya. "Apa yang harus aku lakukan?" katanya lirih. Suara itu menjawab, pelan tapi tegas. "Jaga kami, jaga rahasia ini. Kau bukan lagi hanya anak desa, kau adalah pelindung, sama seperti kami." Hari itu, Ilham menginap di hutan. Ia mengumpulkan daun-daun besar untuk menutupi luka, mengambil air dari sungai, dan menjaga harimau itu tetap terjaga. Para penjaga lain berjaga bergantian. Malam turun. Bintang bersinar redup. Dan dari kejauhan suara tembakan terdengar. Ilham memejamkan mata. Perang belum dimulai. Tapi waktunya sudah tiba. Malam menjelma menjadi waktu paling sunyi di hutan. Suara-suara hewan meredam. Hanya sesekali terdengar teriakan burung malam yang menggetarkan dada. Langit digelayuti awan gelap. Tak ada cahaya bintang yang menemani. Di balik semak rimbun dan batang pohon lapuk, Ilham duduk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena amarah yang belum sempat diledakkan. Ia menatap harimau putih di hadapannya yang kini tertidur lemah. Luka di kakinya masih mengalirkan darah, meski sudah ia tutup dengan lumut dan balutan akar rambat yang ia temukan di sekitar. Harimau itu, penjaga yang pernah memberinya hidup, kini terbaring diam, seolah tubuh besarnya kalah oleh serangan yang tak adil. Dua penjaga lainnya duduk tidak jauh, salah satunya berdiri di dekat batu besar, dengan mata menyala kuning tajam ke arah barat, ke tempat di mana suara tembakan sempat terdengar tadi. Ilham tahu, mereka tidak takut, tapi mereka belum menyerang. Belum, karena mereka masih menjaga batas. Namun batas itu bisa pecah kapan saja jika manusia terus melangkah masuk ke wilayah yang bukan hak mereka. Ilham mengangkat kepala. Matanya menyapu kabut yang mulai turun. Dan saat angin berhembus membawa aroma mesiu dan debu, ia tahu para pemburu itu semakin dekat. Pagi datang dengan aroma tanah basah. Cahaya tipis menyusup di sela pepohonan tinggi. Ilham masih belum tidur. Matanya bengkak, tapi tajam. Tubuhnya lelah, tapi tegak. Ia berdiri di dekat harimau yang terluka. Tangannya mengelus perlahan bulu putih yang mulai mengering karena darah yang menggumpal. Harimau itu membuka mata, menatap Ilham dalam-dalam. Mereka tidak perlu bicara. Cukup satu pandangan, satu napas, dan saling paham. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh hutan ini lagi," bisik Ilham.
Dan saat itu juga, suara kaki manusia terdengar dari balik semak. Cepat, kasa, penuh beban. Ilham berdiri. Jantungnya berdegup cepat. Ia berlari ke arah asal suara, menerobos semak dan akar-akar besar yang menghalangi jalan. Dari balik pepohonan, ia melihat 3 orang pria dengan senapan di tangan. Wajah mereka kotor, pakaian mereka berkamuflase, dan di punggung mereka tergantung tas besar yang tampak berat. Salah satu dari mereka memegang peluru kaliber besar, yang jika digunakan, bisa menumbangkan harimau dalam satu tembakan. Ilham bersembunyi di balik akar pohon besar. Ia mengatur napas, menahan suara. Ketiganya semakin dekat. Mereka berbicara dalam nada rendah, tapi Ilham bisa mendengar jelas. Katanya ada harimau putih langka di daerah sini. Satu kulitnya bisa dijual ratusan juta. Yang kemarin itu belum mati, cuma kena tembak. Kita cari dia. Kalau beruntung, kita bisa dapat 2 ekor. SSST, kau dengar itu? Mereka berhenti. Salah satu menoleh ke kanan. Matanya tajam seperti ular. Ilham menunduk. Tubuhnya menempel tanah. Lalu perlahan, ia mundur-mundur, hingga jauh dari jangkauan mereka. Setelah cukup jauh, ia berlari kembali ke tempat para penjaga. Napasnya terengah. Dan tanpa berkata sepatah pun, 2 harimau putih langsung berdiri. Mereka tahu. Mereka merasakan. Dan kali ini, mereka tidak akan diam. Sore itu, hujan turun pelan. Bukan deras, tapi cukup untuk membasahi tanah dan menyulitkan langkah kaki manusia. Ilham membawa air dari sungai, menuangkannya ke mulut harimau yang masih lemah. Ia terus memeluk tubuh besar itu, menenangkan hewan agung itu dengan bisikan-bisikan lirih. Tiba-tiba, suara tembakan membelah langit. Dor! Suara itu tidak jauh. Hanya beberapa ratus meter dari tempat mereka. Ilham melompat berdiri. 2 harimau putih lain mengaum pelan, lalu menghilang dalam kabut. Cepat, senyap, tanpa suara langkah. Hanya hawa dingin yang tertinggal. Ilham mengejar dari belakang, tapi tak bisa menyamai kecepatan mereka. Ia hanya bisa mendengar suara-suara di kejauhan. Teriakan manusia, suara ranting patah, dan jeritan bukan dari harimau, tapi dari pemburu. Lalu, sunyi. Ilham sampai di sebuah bukit kecil yang mengarah ke celah sempit antara 2 batu besar. Di sana, ia melihatnya. 2 dari 3 pemburu kini tergeletak. Satu terkapar dengan senapan terpental ke samping. Wajahnya pucat, matanya terbuka penuh ketakutan. Satu lainnya lari terbirit-birit ke arah barat, meninggalkan temannya. Dan di ujung batu berdiri 2 harimau putih. Megah, basah oleh hujan. Tubuh mereka seperti patung hidup. Diam, tapi menyala oleh kekuatan yang tak terlihat. Ilham berdiri terpaku. Napasnya berat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hutan telah marah. Malam tiba. Ilham kembali ke tempat harimau yang terluka. Kini hewan itu sudah mulai bisa mengangkat kepala. Luka di kakinya mulai mengering. Para penjaga lain bergantian menjaga. Dan Ilham kini menjadi bagian dari lingkaran itu. Ia duduk, memeluk lutut, lalu berkata lirih pada diri sendiri. Dulu aku takut gelap, sekarang aku percaya bahwa dalam gelap pun ada cahaya, asal kita tahu kemana melihatnya. Angin malam menyapu wajahnya. Daun-daun berguguran pelan. Dan di tengah sepi itu, dari balik kegelapan, terdengar bisikan dari tanah, dari batu, dari akar-akar yang menyatu dengan bumi. Kau bukan lagi anak kecil. Ilham, kau adalah suara hutan. Dan saat Ilham menatap langit malam itu, ia tahu bahwa perannya belum selesai. Bahwa apa yang dimulai sejak ia tersesat, bukanlah akhir, tapi pintu awal menuju takdir yang lebih besar. Hutan itu kini tidak lagi sama. Sejak malam pemburu-pemburu itu masuk dan salah satu di antaranya terkapar di bawah kaki para penjaga, sebuah perubahan halus merayap di tiap celah daun, tiap retakan tanah,
dan tiap desah angin yang berhembus di sela-sela batang pepohonan. Keheningan yang dulu terasa damai, kini terasa seperti bisikan, seperti dunia yang memeluk Ilham dengan dua tangan, satu tangan penuh kasih, satu lagi mengajaknya waspada. Ilham tahu, perang belum benar-benar dimulai. Manusia tidak pernah puas hanya dengan satu kegagalan. Terlebih ketika yang mereka incar adalah kebanggaan yang hanya ditemukan sekali seumur hidup. Kulit harimau putih, roh penjaga, simbol langka dari legenda yang tak semua percaya. Hari itu, Ilham duduk sendirian di dekat pohon waru tua yang tumbuh melengkung seperti pintu gerbang. Pohon itu berdiri di perbatasan antara ladang milik warga dan bagian awal hutan yang dalam. Di tangan kecilnya tergenggam selembar kain berwarna coklat tua, sobekan dari baju pemburu yang ia temukan semalam, terjatuh di semak saat mereka panik melarikan diri. Ilham menatap kain itu lama. Aroma tanah, darah, dan mesium masih tertinggal. Lalu ia menggenggamnya kuat-kuat, dan berkata pelan namun penuh tekad. Aku tidak akan biarkan mereka datang lagi. Tidak selama aku masih bisa berdiri. Suara itu mungkin tak terdengar oleh siapapun. Tapi hutan mendengar. Bumi di bawahnya bergemuruh lembut. Dan burung gagak hitam di atas pohon waru memekik. Seperti menyambut janji yang baru saja diucapkan. Di desa, kabar tentang malam pemburu mulai menyebar. Beberapa warga berbisik tentang harimau yang membalas dendam. Ada yang takut. Ada yang ingin pergi meninggalkan ladang di pinggiran hutan. Namun ada juga yang diam-diam penasaran dan mulai bertanya-tanya tentang bocah bernama Ilham yang terlalu sering menghilang ke dalam rimbun hutan tanpa takut. Anak itu bukan seperti dulu, kata seorang ibu saat berbincang dengan tetangga di warung. Benar. Sejak dia kembali dari hilang itu, matanya beda. Lebih dalam. Seperti tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Ilham mendengarnya. Dan ia tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menatap ke arah barat, ke arah di mana sang penjaga putih masih beristirahat, pulih perlahan dari luka yang nyaris merenggut nyawanya. Sore itu, setelah langit memerah dan matahari mulai turun ke balik bukit, Ilham berjalan sendiri menuju gua tempat harimau putih pertama kali menyelamatkannya. Ia membawa seikat tanaman obat di tangan, daun sambung nyawa, akar kapulaga hutan, dan beberapa rempah pahit yang ia pelajari dari kitab tua pemberian kakek guru ngaji. Ia masuk ke gua itu dengan hati-hati. Aroma lembab dan tanah basah menyambutnya. Dan di sudut gua, di tempat yang sama seperti dulu, harimau putih itu berbaring. Tubuhnya kini jauh lebih baik. Luka di kakinya mulai menutup. Bulu-bulunya kembali bersinar meski belum seutuh sebelumnya. Ia menoleh pelan saat Ilham masuk. Matanya yang emas menyala tenang di tengah gelap. Aku datang lagi, kata Ilham. Ia duduk di dekatnya. Menghaluskan daun, menumbuk akar, dan mulai membalurkan ramuan itu ke luka-luka kecil di tubuh harimau. Ia melakukan itu tanpa ragu, tanpa takut. Dan sang harimau diam, membiarkan bocah itu merawatnya, seolah mereka telah saling mengenal seumur hidup. Tak ada kata. Tapi keduanya bicara lewat diam. Dan ketika malam turun, cahaya bulan menyusup masuk dari celah di atap gua, jatuh tepat di antara mereka. Dan di bawah sinar itu, Ilham bersumpah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan melindungi tempat ini. Aku akan menjaga kalian. Kalau aku harus jadi tembok pertama agar mereka tak masuk, aku akan berdiri di sana. Aku bukan harimau. Aku hanya anak kecil. Tapi aku tahu, tidak semua manusia pantas menjejakkan kakinya di sini. Air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena cinta yang terlalu besar untuk ia tahan. Dan dari dalam gua, suara lirih terdengar, seperti desir angin yang berbicara. Kau bukan sendiri. Beberapa hari berlalu. Ilham mulai menandai jalur-jalur masuk ke hutan dengan simbol-simbol dari batu. Ia menyusun tumpukan kecil di tiap tikungan, menyembunyikan isyarat-isyarat yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang tahu. Bahkan ia menggambar lambang cakar dengan arang di batang pohon, sebuah peringatan bagi siapapun yang berniat jahat. Ia juga mulai menggali lubang-lubang kecil di sekitar ladang desa. Bukan untuk menjebak,
Tapi untuk menyimpan alat-alat sederhana, senter kecil, garam, batu kapur, dan ransum darurat. Ia mempersiapkan semuanya diam-diam. Ia tak ingin membuat panik. Tapi ia tahu sesuatu akan datang lagi. Dan datanglah hari itu. Malam penuh bintang. Desa sunyi. Dan suara itu kembali. Bukan dari hutan. Tapi dari jalan kecil di luar desa. Mobil pick-up tua dengan plat asing masuk perlahan. Lampunya dimatikan. Rodanya berdecit pelan. Ilham melihat dari celah jendela rumah. 3 pria turun. Salah satunya adalah pemburu yang kabur waktu itu. Ia membawa senapan lebih besar. Yang 2 lainnya memakai baju seragam loreng tanpa identitas jelas. Mereka masuk ke jalan belakang. Mengendap-endap ke arah ladang. Dan dari ladang, mereka akan masuk ke hutan. Ilham tidak menunggu. Ia segera mengenakan jaket lusuhnya, mengambil senter kecil, dan berlari keluar lewat pintu belakang. Ia masuk ke hutan lebih dulu, lewat jalur sempit yang hanya ia kenal. Ia harus lebih cepat dari mereka. Karena malam ini akan menjadi malam penentuan. Malam ketika sumpah yang ia ucapkan di bawah cahaya bulan terakhir akan diuji. Dan malam ketika harimau putih itu tak akan sendiri lagi. Karena kini ada Ilham, anak yatim piatu, yang telah menjadi suara, bayangan, dan perlindungan bagi hutan. Tanah berguncang pelan ketika Ilham menjejakkan kakinya di jalur dalam yang basah oleh embun malam. Langkahnya cepat, tubuh kecilnya bergerak lincah menembus semak, menghindari akar besar yang menjulur di tengah jalur sempit. Di tangannya tergenggam senter kecil, namun ia tidak menggunakannya. Matanya sudah terbiasa membaca gelap, melihat melalui siluet dan mendengar lebih tajam dari manusia pada umumnya. Ia harus tiba lebih dulu. Sebelum mereka. Sebelum malam menjadi ladang perburuan. Pemburu-pemburu itu tidak lagi sekadar pemburu. Mereka datang dengan dendam. Dengan ego yang telah dilukai. Dan dendam manusia, jika tak dibatasi, bisa membakar hutan seluas apapun. Ilham tahu mereka membawa senjata lebih canggih. Peluru yang bukan hanya menembus daging, tapi mengoyak semangat. Mereka membawa alat pengacak suara, penangkap panas, dan bahkan racun. Dan para penjaga itu hanya punya senyap, mata tajam, dan kehormatan. Ilham mencapai batu penjuru, sebuah batu datar besar setinggi pinggang orang dewasa yang menjadi titik temu antara 3 jalur hutan. Di sana, ia menumpuk daun-daun basah dan membentuk simbol dari ranting, 2 lingkaran dan 1 garis miring. Lambang peringatan. Kode kuno dari para penjaga. Beberapa meter di belakangnya, suara pelan dedaunan bergesek terdengar. Tapi Ilham tak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. 2 pasang mata emas muncul dari kegelapan. Harimau putih yang masih kuat berdiri di sana. Tubuhnya gagah, bulu-bulunya berkilau keperakan di bawah sinar bulan. Seekor lagi berjalan perlahan dari kanan. Lebih kecil namun matanya menyala tak kalah tajam. Ilham menatap keduanya dengan pandangan teguh. Mereka datang malam ini. Kita harus jaga batas itu. Kita tidak boleh menyerang duluan. Tapi kalau mereka menembak. Harimau yang lebih tua mengaum rendah. Tidak keras, tapi cukup untuk menggetarkan dahan. Itu bukan auman kemarahan, melainkan sumpah lama. Bahwa mereka akan berdiri, akan bertahan, akan melindungi apa yang diwariskan ribuan musim lalu. Ilham membungkuk, menaruh telapak tangannya ke tanah. Berbisik lirih, wahai tanah yang kupijak, wahai akar yang menancap dalam, lindungi kami seperti kami menjagamu. Dan langit seolah menjawab, awan gelap menepi, bulan keluar penuh, menyinari jalan-jalan setapak, menyapu kabut tipis yang melayang di antara batang pohon tinggi. Malam itu, hutan terang. Namun bukan karena cahaya, melainkan karena kehendak. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki berat masuk ke jalur utama. 2 pria dewasa. 1 remaja tanggung yang membawa ransel. Semuanya berpakaian loreng.
Satu membawa senapan laras panjang dengan lensa bidik, satu lagi mengusung jaring baja, dan sisanya menenteng botol logam dengan cairan bening, racun pembius. Ilham bersembunyi di balik akar beringin raksasa, tepat 3 meter dari tempat mereka berdiri. Jantungnya berdetak kencang, tapi napasnya teratur. Ia telah melatih dirinya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan tanpa takut. Tempat ini terlalu sunyi, bisik si lelaki tertua. Bagus. Artinya mereka dekat. Jawab yang lain, matanya mengamati ke segala arah dengan waspada. Tiba-tiba, dari balik semak di sebelah kiri, mata emas menyala. Si pembawa jaring mengangkat tangan. Di sana. Aku lihat gerakannya. Tapi sebelum ia sempat melangkah, sesuatu bergerak cepat dari kanan. Bayangan putih meluncur seperti petir, menabrak batang pohon, lalu menghilang lagi. Mereka panik. Jangan tembak dulu. Itu hanya pengalih. Terlambat. Door. Satu peluru dilepaskan. Dan malam itu berubah. Suara auman membelah udara. Bukan satu, tapi 3. Suara yang membangunkan burung hantu dari sarangnya. Suara yang membuat ular-ular di bawah tanah menggeliat menjauh. Dan dari balik gelap, muncul 2 harimau putih. Berlari dari sisi berlawanan, melingkari ketiga pemburu. Mereka tak menyerang. Mereka hanya menutup jalur pulang. Ilham muncul dari balik pohon, berdiri di depan para pemburu yang kini ketakutan. Tubuhnya kecil. Wajahnya kotor oleh lumpur. Tapi matanya menyala seperti cahaya yang tak bisa dipadamkan. Pergilah, katanya datar. Hutan ini bukan tempat kalian. Salah satu pemburu menodongkan senapan. Kau pikir kami takut pada bocah? Ilham tidak mundur. Harimau di belakangnya bergerak 1 langkah. Si penembak menarik pelatuknya. Klik. Tidak ada peluru. Senapan macet. Sekejap kemudian, seekor harimau menerkam senjata itu, merobeknya jadi 2 tanpa menyentuh si pemegangnya. Pemburu itu jatuh terduduk. Mulutnya bergetar. Ilham melangkah maju. Ini bukan tentang kalian atau kami. Ini tentang batas. Batas yang tak boleh kalian langkahi. Kami hanya ingin uang. Suara si remaja, tubuhnya gemetar hebat. Ilham menatapnya lama, lalu berkata, kalau kau bisa melihat apa yang kami lihat, kau akan tahu bahwa di dunia ini ada sesuatu yang lebih berharga dari uang, yaitu kehormatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, para pemburu meninggalkan senjata mereka. Mereka berbalik, berjalan mundur tanpa kata. Dan para penjaga tidak mengejar. Mereka berdiri, diam. Seperti patung keadilan yang hidup. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa ada sekelompok orang misterius yang ditinggalkan pemburu karena ketakutan. Bahwa ada bocah dari desa kecil yang menghadang mereka dengan tangan kosong. Dan bahwa, di tengah hutan, tinggal makhluk langka yang tak bisa disentuh kecuali oleh yang terpilih. Ilham kembali ke desa. Tidak membawa cerita. Tidak membawa pujian. Hanya luka kecil di betis dan sebuah kalung dari akar yang ia buat sendiri, sebagai pengingat bahwa ia pernah menjadi tameng bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan setiap malam, ia menulis di batu pipih yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Wahai Allah, jika aku harus hilang dari dunia ini, biarkan aku jadi napas yang tinggal di antara akar-akar hutan. Biarkan aku menjaga para penjaga. Karena mereka telah menjagaku lebih dari siapapun di dunia ini. Hari-hari di desa kembali berjalan dengan tenang. Seolah tak ada badai yang pernah menyentuhnya. Ladang-ladang digarap seperti biasa. Anak-anak berlarian di halaman masjid, dan suara kentongan ronda masih terdengar setiap malam. Namun di dalam keheningan itu, ada satu nama yang kini mulai dibisikkan dengan penuh hormat Ilham. Bukan karena ia anak yang pintar semata. Bukan karena ia kuat atau gagah, tapi karena ia membawa sesuatu yang tak kasat mata. Wibawa yang dilahirkan dari luka dan pengalaman, yang membuat orang-orang dewasa menunduk hormat saat ia lewat,
dan anak-anak kecil diam-diam menirunya. Dan bagi Ilham sendiri, ketenangan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah jeda. Karena di dalam hatinya, di dalam tiap detak jantungnya yang kini menyatu dengan bumi dan akar-akar pohon, ia tahu hutan itu masih bernapas. Dan setiap napasnya membawa doa serta ancaman. 1 minggu setelah malam pembuktian itu, Ilham kembali mendaki bukit tua di utara desa. Langkahnya tidak terburu-buru. Ia membawa seutas tali akar, seikat daun kering, dan sebuah batu pipih yang diukirnya sendiri dengan paku karat. Di tengah batu itu, ia mengukir gambar 2 mata menyala, diapit 2 ranting menyerupai taring. Ia sampai di puncak saat matahari sedang turun ke garis pegunungan jauh di barat. Warna langit menjadi jingga keemasan. Angin berhembus pelan, membawa suara desir dan bau damar yang terbakar dari perapian warga di bawah sana. Di antara 2 pohon besar yang berakar menyilang seperti gerbang, Ilham duduk bersila. Di hadapannya berdiri sang harimau putih, kini telah pulih dari luka. Tubuhnya kembali megah. Matanya bercahaya. Dan ia tidak sendiri. 2 penjaga lain berdiri di sampingnya, seolah barisan pelindung yang telah lengkap. Ilham menatap mereka satu-satu. Ia tidak berkata apapun. Tapi para penjaga itu tahu bahwa malam ini adalah malam perpisahan. Sang penjaga utama melangkah maju, perlahan, tenang, lalu berlutut di hadapan Ilham. Tak pernah sebelumnya makhluk sebesar dan sekuat itu merunduk pada manusia. Namun malam itu, ia tunduk. Karena di hadapannya berdiri jiwa yang telah membayar harga tertinggi untuk menjaga kehormatan hutan. Ilham memejamkan mata. Dan dari dalam dirinya, terdengar suara yang bukan suara. Cahaya yang bukan cahaya. Tapi makna. Bisikan. Warisan. Kau telah melewati batas antara ketakutan dan kepercayaan. Antara dunia manusia dan dunia penjaga. Dan kini, kau tak hanya saksi. Kau adalah bagian dari kami. Dan saat Ilham membuka mata, seekor anak harimau putih kecil muncul dari balik semak. Ia melangkah pelan ke arah Ilham, matanya belum setajam para penjaga dewasa, tapi tubuhnya tegap dan bulunya bersinar seperti kapas. Ia berjalan, lalu duduk di samping Ilham. Dan harimau tua di hadapan mereka mengangkat kepalanya, menatap bulan yang mulai muncul dari balik langit. Ilham menunduk. Tangannya menyentuh kepala anak harimau itu. Dan saat itu, sebuah ikatan baru lahir. Bukan antara manusia dan hewan, tapi antara 2 makhluk yang telah kehilangan, lalu saling menemukan. Malam itu, di puncak bukit, di bawah cahaya bulan yang utuh, Ilham mengucapkan kalimat yang telah ia simpan dalam hatinya sejak malam pertama ia diselamatkan. Wahai para penjaga, jika suatu hari aku tak lagi di dunia ini, jika namaku tak lagi disebut, biarkan jiwaku tinggal di antara kalian. Biarkan langkahku menjadi hembusan angin yang menjaga, dan suaraku menjadi gema di balik auman kalian. Sang penjaga tua menatapnya sekali lagi, lalu perlahan berjalan mundur. 2 penjaga lain mengikutinya. Dan sebelum menghilang ke balik rimbun, mereka semua mengaum. Bukan auman marah, bukan auman takut, tapi auman perpisahan, auman kehormatan. Dan langit menjawab dengan kilatan cahaya bulan yang menyinari seluruh puncak bukit, seperti tirai penutup dari sebuah pertunjukan agung yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang terpilih. Beberapa tahun kemudian, Ilham tetap tinggal di desa. Ia tumbuh menjadi remaja, lalu pemuda yang rendah hati. Ia tak pernah meninggalkan hutan. Bahkan ia membuat jalur-jalur baru untuk warga agar tak merusak akar-akar besar. Ia mengajari anak-anak untuk membaca daun dan mendengarkan tanah. Ia mendirikan gubuk kecil di perbatasan, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai jembatan antara manusia dan alam. Dan sesekali, di tengah malam yang sepi, dari arah dalam hutan, terdengar suara auman panjang. Dan semua orang tahu, itu bukan sembarang harimau. Itu suara penjaga hutan. Dan di dekat suara itu, mungkin ada langkah kaki manusia. Kecil, ringan,
tapi penuh makna. Karena ia tak berjalan sendiri. Di sampingnya berjalan seekor harimau putih muda, yang matanya menyala seperti fajar. Dan di dalamnya ada ilham.